Ini. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya dengan keadaan zaman dulu, apakah Bapak ada yang membuat Bapak itu seperti, aduh, ngeblank, sorry. Disusun dulu mungkin Christian ya. Sorry, Pak. Saferian Podcast, cinta kasih Awal dari pendidikan. Oke, halo Christian. Halo Bu. Gimana kabarnya Wah, Christian? bersemangat sekali Bu hari ini. Semangat ya, setiap hari Semangat kita sekali. harus semangat walaupun di tengah pandemi seperti ini ya, apalagi ada varian baru, kita harus tetap semangat terus Betul ya. sekali. Nah, semakin semangat nih ya hari ini. Sekolah kita ya ada program baru yaitu podcast ya, Wah. Saferian Podcast. Menarik banget nggak sih? Banget dong Bu. Nah, hari ini kita akan kedatangan tamu spesial di podcast kita kali ini. Tamu yang gimana ya? Bisa dikatakan orang nomor 1 di SMP Saverius 1 Nomor Bandar satu Lampung. ya? Iya dong, Wow. nomor 1. Siapakah beliau? Mari kita sambut Bapak Faustinus Edi Kristanto. Halo Pak Edi. Halo, Gimana? Apa kabar Pak hari ini? kabarnya baik. Puji Tuhan kalau baik. Bapak sudah makan siang nih Pak? Oh, pasti sudah. Kalau belum saya nggak akan datang ke sini. Oh iya benar. Nah Pak, seperti yang kita ketahui, Pak Edi ini merupakan kepala sekolah kita SMP Saverius 1 Bandar Lampung. Kalau boleh tahu, Bapak itu senang nggak dengan mengajar menjadi kepala sekolah di Saverius 1 Bandar Lampung? Kalau boleh memilih sebenarnya ya antara dulu menjadi guru dan sekarang menjadi kepala sekolah, kalau boleh memilih itu sebenarnya lebih menyenangkan jadi guru. Kenapa itu Pak? Karena setiap kali, setiap hari kita ketemu dengan anak-anak dan situasinya juga sangat beragam, situasi yang selalu berubah, penuh dengan kejutan, berbeda dengan kepala sekolah. Iya. Kalau kepala sekolah itu kan sudah menentukan hari ini apa, besok apa. Sepertinya rutinitas itu melekat ya. Tapi Iya. kalau dengan anak-anak kan ketika ketemu dengan anak-anak situasi yang baru, kemudian anak-anak hari yang baru, bahkan dengan seragam yang berbeda dari hari ke hari, itu kayaknya lebih hidup gitulah, suasana itu lebih menyenangkan itu. Tapi kalau kepala sekolah kan sama saja bertemu dengan anak-anak Pak. Hanya saja bedanya mungkin nggak mengajar di kelas. Betul. Kalau seperti saya sih memang punya kesempatan untuk ketemu dengan semuanya ya. Berbeda dengan guru, mungkin kalau guru kan hanya dengan lingkup kelas yang diajar. Tetapi justru ya ini mungkin juga karena situasi ya. Saya jadi kepala sekolah tahun 2019, kemudian masuk situasi pandemi dengan sistem yang berbeda. Itu yang tadinya saya rencanakan bisa ketemu misalnya seminggu sekali saya keliling kelas, itu tidak bisa. Itu. Oh berarti selama pandemi ini Bapak kan kalau sebelum pandemi berkeliling kelas tuh ya Pak ya, ngecek mungkin di kelas satu-satu kegiatan pembelajarannya seperti apa. Kalau pandemi Bapak belum mencoba untuk ikut mungkin nimbrung di Zoom guru ketika mengajar gitu, belum sempat atau gimana Sudah, beberapa kali sudah saya lakukan dengan ikut Zoom wali kelas ataupun Bapak Ibu guru yang ngajar. Tetapi suasana tatap muka langsung itu memang berbeda, tetap lebih menyenangkan tatap muka sih. Kalau saya pribadi ya, karena dengan di situ kan kita bisa melihat anak-anak itu utuh gitu ya. Kalau Zoom kita hanya bisa kadang hanya melihat wajahnya, itu pun kalau yang wajahnya muncul, kalau enggak kadang-kadang hanya ada yang anaknya hanya kelihatan jidatnya saja.
Ada yang bahkan kameranya nyala, anaknya Nggak tahu kemana. wajahnya nggak ada. Nah itu kan. Nah ini Gitu. untuk teman-teman yang di rumah ya kalau lagi Zoom kameranya itu harap diaktifkan supaya apa? Gurunya bisa melihat kalian. Masa iya gurunya ngomong sendiri ya kan ya Pak ya? Ya, betul. Iya makanya ini Christian nih teman-temannya ya dibilangin tuh. Nah Pak, sebelum lebih jauh lagi kita ngobrol-ngobrol, mungkin Bapak bisa menjelaskan apa yang paling Bapak sukai dari menjadi kepala sekolah. Kalau paling saya sukai ya, saya apa ya? Yang jelas saya bisa merencanakan banyak hal, gitu ya. Artinya begini, saya menginginkan sekolah ini mau dibawa kemana itu memang itu saya punya keleluasaan luas, itu. Ya paling itu ya, artinya bisa merencanakan sesuatu untuk ke depan. Oke, masalah tadi Bapak sempat menyinggung masalah pribadi ya, kata-kata pribadi nih. Nah sebelum melangkah lebih jauh lagi, boleh dong kita kenal Bapak lebih jauh lagi. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak itu seperti apa sih gitu. Mulai dari hobi, keluarga mungkin. Ya, yang jelas saya lahir dari anak kampung ya, saya memang lahir di kampung. Ayah saya dulu pernah menjadi guru, tetapi kemudian melanjut karena ada sesuatu hal kemudian jadi petani biasa. Ibu saya sampai meninggalnya adalah guru. Saya juga punya kakak satu, kebetulan juga berkutat dengan guru, dan adik saya satu. Kemudian saya sekarang tinggal di daerah Tanjung Gading. Saya punya istri yang sebenarnya juga guru. Kemudian saya punya anak 2, sekarang yang besar baru kelas 11, yang kecil sekarang kelas 7 di sekolah ini juga. Oh iya. Dan dua-duanya dulu SMP-nya juga dari sini. Itu kurang lebih mungkin tentang saya. Kalau ada yang mau dicari lebih lanjut ya mau silahkan saja. Ini mungkin Pak, kan tadi Bapak sempat nyinggung kalau kecilnya itu di kampung ya. Ya. Nah kalau boleh tahu itu aktivitas semasa kecil Bapak itu ngapain aja nih Pak di kampung Wah, ini? Biasanya kan itu kalau luar anak-anak biasa. kecil kan ada yang mandi di sungai, terus Ya, main di betul. sawah, Ya. main sama teman-teman, itu gimana Pak? Bisa Ya, diceritain? itulah romansa kehidupan di kampung. Ya. Karena saya hidup di kampung ya saya kebiasaan anak-anak kampung itu ya hampir semuanya juga saya alami. Saya pernah istilahnya main di kali dalam tanda petik sungai yang kotor kuning itu ya. Itu yang seru Pak sebenarnya. Iya. Bahkan saya sampai pernah itu dicari oleh orang tua saya, bapak saya, karena saya kelamaan main di kali itu. Jadi sampai lupa waktu, sudah harusnya pulang, belum pulang. Udah, itu bapak saya marah betul. Itu. Tapi dari situ saya justru saya harus tahu waktu ya. Artinya saya boleh dibebaskan main kemana, main layangan, ya di kampung itu kan layangan, main kelereng, main karet. Bahkan saya punya tugas itu karena memang di kampung ya, itu diberi piaraan kambing. Jadi saya punya tugas khusus adalah merawat kambing. Dari kecil itu Pak? Saya usia mungkin sudah sekolah SD kelas berapa ya, kelas 4 mungkin ya, itu sampai saya lulus SMP. Itu saya diberi tanggung jawab itu sama orang tua. Itu. Kalau yang lain-lain kalau di kampung memang banyak ya. Bahkan kita kalau malam itu aja bisa main di bawah terang bulan itu. Iya. Main itu pernah saya semua alami itu. Berbeda mungkin ya kalau dengan. Iya, kalau Christian gimana masa kecilnya? Wah, dari dulu sih pastinya jarang sekali ya melihat seperti itu terang bulan di malam hari. Terus mungkin kunang-kunang pun sekarang udah berkurang banget ya, belum justru nggak pernah ngelihat ya kunang-kunang sekarang. Iya, betul itu. Kalau zamannya Pak Edi masih banyak kali ya Pak? Masih, ya. Bahkan karena rumah orang tua saya itu punya halaman yang luas ya. Jadi kadang-kadang ya kita ngumpul di situ lari-lari, ada
kegiatan-kegiatan malam itu juga menyenangkan lah pokoknya kalau. Nggak pernah ngerasa capek ya Pak kalau kayak gitu mah? Iya betul. Yang penting seneng ketemu Iya. temen. Terus tadi sempat nyinggung masalah main layangan. Apa Bapak punya hobi main layangan atau gimana ini Pak? Eh, ya ini permainan anak-anak ya, jadi di kampung itu salah satu hal yang favorit itu ya, itu kan juga main layangan. Bahkan yang sebenarnya juga saya dilarang itu oleh orang tua saya itu kalau main layang kan kita itu namanya anak-anak kadang nggak tahu waktu, jadi jam 12 mau jam berapa, kalau udah nggak ada tugas ya inginnya main layangan itu. Dan itu banyak memang teman-teman saya yang seperti itu ya, pokoknya rame gitu aja lah. Menjadi Iya. bolang ya zaman dulu ya Pak, jadi Ya. membolang sekali Ya betul. Ya. bersama teman-teman, keluarga gitu ya Pak. Ya yang jelas karena usia saya kebetulan teman-teman seusia saya itu di kampung saya kan banyak. Jadi teman-teman untuk main ke kegiatan-kegiatan itu ya rame aja itu. Terus kalau hobi yang masih digemari hingga saat ini apa Pak? Apa ya kalau hobi ya? Kan tidak mungkin masih layang-layangan kan? Saya paling senang mendengarkan musik. Oh, Tapi itu mendengarkan pun musik. tidak semua jenis musik ya. Saya paling senang itu dengar musik slow rock. Slow rock itu gimana sih Pak? Bisa diceritain mungkin musik Ya, slow rock itu? seperti apa ya? Punya ritme dan beat yang menghentak-hentak tetapi tidak terlalu keras gitu ya. Itu. Kalau pop itu kan iramanya itu halus ya. Itu kalau slow rock itu agak Dia rock tapi slow mungkin iya ya Pak betul, ya? tapi tidak terlalu keras itu. Nah itu Mungkin Bapak ada satu lagu favorit slow rock? kalau spesial nggak ada. Nggak ada. Saya hanya memang karena zaman saya sekolah itu SMP dan SMA, kebetulan lagu slow rock itu kan lagi booming ya. Jadi itu mungkin juga menjadi alasan kenapa saya sangat suka lagu dengan slow rock itu. Lalu semasa Bapak SMP pernah mengikuti lomba band atau minimal bisa bermain bersama teman-teman itu musik? Mungkin ada pengalaman main musik Kalau bareng-bareng itu teman. enggak, karena dulu saya sekolah saya itu kan sekolah ya kecil ya, enggak punya fasilitas seperti di sini ya, sekolah 121 ini ya, yang punya alat-alat band aja lengkap ya, dengan alat-alat yang musik yang ada semua itu saya rasa. Tapi kalau di tempat saya sekolah dulu enggak ada. Tapi waktu baru-baru ini sih Pak sebenarnya saya dapat bocoran nih, ada foto yang menggambarkan Bapak itu sedang bermain alat musik Pak, seperti sedang ngeband gitu loh Pak. Itu gimana itu Pak? Bisa diceritain nggak? Ya itu ya memang hobi karena ngumpul-ngumpul ya, jadi akhirnya tahu kunci gitar ya, itu mulai dari SMA. Kemudian itu kalau foto itu sebenarnya kejadian waktu saya kuliah. Itu dulu saya awalnya gini sebenarnya itu. Saya waktu itu mendapat tawaran beasiswa dari kampus. Nah, syarat utama untuk mendapatkan beasiswa itu salah satunya adalah bahwa mahasiswa itu harus punya aktivitas di kampus di luar kegiatan kuliah. Nah, kemudian saya dengan teman-teman yang punya hobi dengan musik, walaupun saya punya gitar tetapi tidak bagus juga ya, tapi cukup lah. Nah, kemudian saya dengan teman-teman ngajak bentuk band untuk kampus, ya teman-teman satu angkatan aja. Itu. Nah, itulah dari situ kemudian ya kadang kita sempat tampil juga di acara-acara tertentu. Itu. Berarti bisa lah ya main alat musik Pak? Ya sedikit-sedikit, kalau dengan latihan masih bisa lah. Tapi kalau misalnya harus ada spontanitas gitu ya agak gelagapan juga saya. Iya. Itu kan semasa kuliah ya Pak. Nah,
Kalau boleh tahu, Bapak itu dulu mengambil S2, iya kan Pak? Mas ambil S2 itu mengikuti ilmu murni atau langsung ke matematika ya Pak? Kalau boleh tahu. Ya, kalau kuliah saya kan S1-nya karena pendidikan. Artinya pendidikan memang pendidikan matematika. Kemudian S2 itu karena saya diberi kesempatan oleh yayasan. Dari yayasan mana itu Pak? Di sini? Ya, Sekolah. di Yayasan Lembaga Miriam itu saya diberi tawaran untuk apa? Kesempatan melanjutkan S2. Tapi ketika kesempatan itu ditawarkan, waktu itu belum ada sih sebenarnya jurusan matematika yang ada di Lampung. Yang ada baru di Pulau Jawa. Dan itu tidak mungkin karena kan saya nggak mungkin meninggalkan pekerjaan yang di sini. Nah, saya tolak. Kemudian 1 tahun berikutnya baru saya di Unila kebetulan itu dibuka jurusan untuk magister matematika. Itu ilmu murni. Iya, betul. Nah, itulah yang kemudian saya ambil kesempatan. Nah, makanya saya ya memperdalam di situ dan itu memang sesuai dengan apa ya mata kuliah atau ya kalau mungkin anak-anak pelajaran yang yang Bapak disukai suka ya, ya. itu aja. Tapi kan itu ilmu murni Pak, kenapa nggak melanjutkan S2-nya ke pendidikan? Eh, Kalau saya dulu karena merasa bahwa ilmu murni itu lebih menantang ya untuk diselesaikan karena dalam pemikiran saya waktu itu kalau saya ambil pendidikan kayaknya lebih tantangannya kurang gitu loh, maka saya ambil yang sekalian menurut saya yang lebih berat itu sih waktu itu. Tapi ya saya tidak tahu karena saya juga tidak mengalami kalau mengambil pendidikan apakah seperti yang dalam pemikiran saya itu. Kalau dari yayasan sendiri pernah menyarankan nggak Pak? Oh, Bapak kan sudah sarjana pendidikan, terus sudah menjadi seorang guru gitu ya, pengajar. Apa tidak disarankan untuk ambil S2-nya pendidikan aja gitu? Kenapa harus ilmu murni gitu? Atau dilimpahkan sepenuhnya ke Bapak? Kebetulan waktu itu oleh ketua yayasan saya diberi kebebasan. Jadi tidak harus mengambil di pendidikan, tetapi itu diberi kebebasan pada saya itu. Maka saya ambil yang magister matematika itu. Jadi semasa kuliah Bapak itu keluarga mendukung sekali atau bagaimana Pak? Atau ada pro kontra mungkin lo kok ambil ilmu murni gitu kan udah jadi enggak. guru. Kalau keluarga saya sih malah ya itu semacam sebuah rezeki lah. Karena saya tidak mengeluarkan biaya tetapi saya diberi kesempatan. Ya udah, kalau keluarga saya selalu mendukung, termasuk istri saya. Oh berarti sudah berkeluarga ya Pak Bapak Sudah, ngambil S2? kalau S2 kan saya tahun 2013 kalau nggak salah ya. Udah, saya sudah menikah 10 tahun itu. Sudah ada anak kedua berarti ya Pak? Sudah ya. Lalu sebelum mengajar di sekolah itu Bapak pernah bekerja di tempat lain kah? Belum. Saya pertama kali mengajar dan kerja ya ada di sekolah ini. Itu bisa diceritakan nggak Pak gimana prosesnya? Kenapa Bapak daftar gitu, melamar pekerjaan di Savete gitu Pak? Ya, dulu kalau tidak salah ingat itu saya ujian akhir di S1 saya itu bulan April. Kemudian setelah itu dapat kejelasan kalau saya lulus. Nah, kemudian dari situ baru saya berpikir untuk mencari pekerjaan. Saya melakukan mengajukan lamaran ke banyak sekolah sih waktu itu ya. Ada yang ke Malang, itu saya ingat betul karena di sana ada sekolah favorit juga. Kemudian ke Bandung itu juga ada sekolah bagus, ke Jakarta, bahkan ke Palembang itu saya pernah mengajukan lamaran ke Palembang. Dan yang terakhir itu
surat yang tinggal satu itu, surat keterangan bahwa saya selesai itu saya ajukan untuk di Xaverius Lampung ini. Itu. Kemudian saya pulang, lamaran saya alamatkan di rumah kakak saya di Jakarta. Saya pulang ke sini, kemudian saya dapat kabar dari kakak saya kalau saya dipanggil kerja di sini. Itu. Tapi sebelumnya ketika saya pulang itu sebenarnya ibu saya itu sempat bertanya juga dengan saya, sudah mengajukan lamaran kemana saja. Nah, waktu itu saya hanya bilang, saya sebutin semuanya yang saya lakukan itu. Terus ibu saya bilang, loh nanti kalau misalnya panggilan itu diterima, mana yang mau dijalani? Dengan sedikit bercanda memang waktu itu ya saya hanya bilang saja, mana panggilan pertama itu yang akan saya tekuni, saya ikuti pokoknya waktu itulah, kurang lebih kayak gitu. Nggak tahunya justru lamaran terakhir yang saya kirim itu menjadi panggilan pertama kerja saya. Dan itu diminta untuk di sekolah ini. Itu. Ya sudah, akhirnya saya waktu itu ketemu dengan Suster Martina, beliau kepala sekolah sebelum waktu saya masih awal di sini itu. Kemudian hanya berbincang-bincang biasa, lalu saya pokoknya udah diberi kesempatan suruh masuk di tanggal 1 Juli tahun 97 itu ya. 97. Iya, 1 Juli 97 saya diminta langsung masuk ke kerja. Nah, dari situlah ya sudah. Kemudian datang panggilan dari sekolah lain, praktis itu tidak ada yang saya tanggapi. Karena setelah saya dinyatakan diterima di sini kan saya ngabari kakak saya yang ada di Jakarta, bilang kalau saya sudah diterima dikerja di sini. Nah, kakak saya baru menyampaikan, ini panggilan ini yang lain gimana ini? Udahlah Mbak, nggak usah aja lah, dah. Akhirnya udah sampai sekarang saya ada di sini. Dan sempat sih saya mengalami kerja di sini itu kayaknya bukan sesuatu yang saya inginkan. Maka saya tidak langsung menyetujui bahwa saya menjadi pegawai dinas tetap gitu. Itu saya proses 5 tahun. 5 tahun berarti Bapak kayak merasa dilema gitu ya, 5 tahun? Betul. Kenapa itu Pak? Apa ada perasaan nyesel karena menolak lamaran yang sudah dipanggil itu atau gimana? Sebenarnya satu alasan yang paling mendasar karena saya sebenarnya kuliah saya di S1 itu kan pendidikan matematika. Dan itu sebenarnya saya tidak menginginkan saya itu kerja jadi guru. Kenapa tidak melamar yang lain? Tapi ini sekolah semua ya Pak yang Bapak lamar ya? Semuanya institusi pendidikan. Jadi memang ya karena saya punya senjatanya hanya satu itu, sarjana pendidikan. Maka yang saya lamar ya semua dengan sekolah. Tapi hati saya itu sebenarnya memang tidak menginginkan saya jadi guru waktu itu ya. Maka saya butuh proses 5 tahun di sini itu untuk menandatangani bahwa saya mau dan siap jadi pegawai, jadi guru di sekolah ini. Berarti selama 5 tahun itu ibaratnya Bapak menggantung dong posisinya itu sebagai guru? Ya kalau boleh dibilang begitu, karena memang itu dalam kebimbangan ya. Jadi tidak, ya satu itu alasan saya tidak menginginkan sepenuhnya jadi guru. Yang kedua ya usia saya waktu itu memang teman-teman, terutama teman-teman satu angkatan saya itu banyak yang kerja di Jakarta dengan cerita-cerita yang saya rasa sangat memikat ya, bahwa kerja di Jakarta itu begini. Kota besar pasti penghasilannya jauh lebih besar, sangat menjanjikan gitu. Nah itu yang dulu sempat juga membuat saya dilematis sebenarnya. Tapi karena dukungan ibu saya itu mendukung sepenuhnya untuk saya tetap di sini. Itu yang membuat mungkin saya bertahan sampai sekarang itu. Jadi
Itu 5 tahun itu merupakan waktu yang cukup lama ya untuk mengatasi masalah kebimbangan, untuk mengatasi masalah dilema yang Bapak rasain. Terus pengalamannya itu gimana Pak dari awal bekerja, apa mungkin yang Bapak rasakan selain menyesal mungkin? yang jelas karena bekerja tidak sepenuhnya ingin jadi guru ya, ya jadi guru pun saya jadi guru yang mungkin tidak menjadi apa dinantikan anak, enggak. Itu saya ingat betul kalau anak-anak itu dengan saya itu termasuk guru yang ditakuti. Kenapa itu Pak? Satu mungkin karena pelajarannya ya, Ya pelajaran matematika berat. Yang kedua saya kan tidak banyak basa-basi dengan anak-anak itu. Gimana Di itu Pak awal-awal, contohnya? ya istilahnya ya datang ke kelas, Langsung ngajar, ngajar, mulai mulai selesai suruh pergi. kerjain, Itu kan, maju anak-anak ya kan gitu. gitu kan. Nah, itu ya itu. Tapi ya itu namanya kerja tidak sepenuhnya ya, itu jadinya ya hanya ngikuti apa ya, semacam kewajiban aja itu. Jadi ya monoton aja lah itu. Terus yang membuat Bapak bertahan hingga saat ini itu apa Pak? Ya kalau sekarang setelah 5 tahun itu karena saya baru menemukan ya, oh ternyata jadi guru itu banyak hal ya. Selain ketemu dengan anak-anak yang beragam, kemudian kita bisa saling berbagi, kan lama-lama saya juga akhirnya bisa ya berbagi dengan anak-anak, bercerita tentang saya, tentang kehidupan saya bisa tanya kehidupan anak-anak. Jadi tidak hanya melulu ngajar matematika, begitu lagi. Banyak selingan-selingan yang inilah. Nah, itu hal-hal yang mungkin ya membuat saya betah ya. Itu. Terus Pak, kan ini udah cukup lama ya Pak, apa sih namanya Bapak berkecimpung di dunia pendidikan. Dari zaman tahun 97 kita sudah melalui banyak kurikulum yang berbeda-beda. Nah itu kalau Bapak melihat gimana Pak perkembangan mungkin selama Bapak mengajar itu yang bedain itu apa sih Pak hingga saat ini itu? Kalau saya sih tidak terlalu terpaku dengan apa kurikulum mau berganti seperti apa ya. Karena saya punya style sendiri dalam apa memberikan apa matematika pada anak-anak itu. Bisa Jadi, diceritain mungkin Pak stylenya Bapak dalam mengajar itu gimana? Yang jelas saya tidak lagi hanya sekedar bahwa di kelas itu mengajar matematika. Itu aja. Jadi pendekatan saya tidak lagi melulu hanya soal matematika saja. Tapi juga anak-anak itu bisa ya itulah saling apa istilahnya kita bisa tahu tentang anak, saya menceritakan diri saya kepada anak, bahkan saya seringkali juga memotivasi anak, itu memberikan cerita-cerita yang pernah saya alami. Itu kan sesuatu bagi anak-anak kadang-kadang kan malah justru yang menarik. Iya, kadang kan Ya. anak-anak bosen ya Pak ya, Iya. kalau misalnya cuma belajar terus apalagi kalau matematika ya, itu Bahkan kalau udah saya nggak itu- ketemu itu kayaknya pusing gitu. Saya itu pernah Stres cerita sendiri. ya sama anak-anak itu kalau saya itu pernah ngamen loh di Jogja. Nah itu Anak-anak tuh kan menarik jadi, Pak gimana? "Hah? Begitu ya?" Yang benar ya. Ya itu salah satu hal yang pernah saya sampaikan kepada anak-anak. Jadi pernah juga anak-anak itu yang setelah lulus dari sini karena tidak mendapat cerita dari saya. Ketika SMA mendapat cerita tentang saya bahwa saya pernah mengamen di Jogja itu ya. Mereka datang itu hanya untuk tanya, "Pak Edi, benar tak Pak Edi dulu ngamen?" Nah, itu ya. Jadi kadang-kadang malah hal-hal seperti itu yang menyenangkan ya. Iya, Itu. berarti di sela-sela pembelajaran banyak ngobrol Iya, mungkin betul. ya tentang saling ngobrol Iya. dari anak-anak, terus dari Bapak sendiri Iya. juga. Ya kalau dulu awal-awal itu kan saya kesannya apa ya jaim banget gitu. Dengan murid itu ya nggak usah lah terlalu deket-deket. Iya. Ya. Tapi setelah itu ya memang ternyata harus membangun kedekatan dengan anak-anak. Itu penting. Itu karena bagaimanapun ya anak-anak itu mungkin
mungkin juga banyak yang mengidolakan guru-gurunya loh ya. Iya, Itu. pasti. Jadi hal-hal itu yang perlu kita bangun juga sebenarnya ke anak-anak. Lalu semasa Bapak mengajar di sini punya satu temen yang pertama kali Bapak kenal nggak Pak? Jadi kayak temen yang baru yang pertama kali Bapak kenal selama mengajar di sini. Siapa itu Pak kira-kira? Itu ketika saya masuk pertama itu kebetulan saya ya guru muda, laki-laki muda, guru baru, saya sendiri. Ya temen yang dalam arti deket itu nggak ada sih. Baru di tahun berikutnya kemudian masuk angkatannya Bu Kresna itu. Nah itu saya mulai punya ya teman untuk cerita. Ya. Saya dulu pertama kali itu sekarang sudah tidak di sini nih, tapi sudah pindah ke Fransiskus. Itu ada ya paling karena tempat duduknya berdekatan jadi ya bisa cerita di situ aja. Tapi kalau yang lain-lain karena ini semuanya kan guru-guru sudah senior ya itu agak gimana agak gitu. Sulit ya Pak ya untuk betul. pendekatan gitu. Ya. Terus menyinggung masalah tadi kan Bapak bilang kalau ngajar nggak ada basa-basi, terus Bapak juga sempat nyinggung kalau Bapak jaim gitu ya. Terus kalau di lingkungan pertemanan apakah Bapak juga mungkin orangnya nggak bisa basa-basi, Bapak jaim atau gimana ini Pak? Atau hanya di kelas aja ini nggak bisa basa-basi? Kayaknya seperti itu deh. Karena beberapa kali ternyata saya itu dinilai agak kesannya sombong mungkin ya. Sama teman? Iya, itu. Karena saya kira ini kan bukan orang yang mudah misalnya kayak inilah, misalnya kita ketemu lama nggak ketemu. Ini pernah dengan teman saya dari jauh itu kalau namanya lama nggak ketemu kan antusias ya. Iya. Nah dari jauh itu sudah gitu. Bapak biasa aja? Saya biasa aja, nggak ada ini. Nah itu kan orang jadi Edi ini sombong. Iya, Padahal enggak iya. sih. Itu Terus kenapa Bapak kayak gitu? pembawaan kali ya. Nggak bisa mungkin ya Pak? Iya. Atau nggak bisa heboh atau Iya, gimana? betul. Mungkin itu udah udah bawaan ya. Terus Ya, temennya itu. akhirnya ngerti atau gimana Pak? Mengerti keadaan? Rata-rata mereka juga akhirnya setelah ya kan namanya pertemanan itu kan pasti ada ngobrol-ngobrol. Nah setelah ngobrol itulah baru ternyata Edi enak juga diajak bicara, diajak ngobrol, ajak ngomong itu. Tapi memang ya kesan saya kan memang tidak banyak bicara. Gitu. Itu sih. Lalu ada tidak Pak pengalaman bersama teman-teman Bapak yang di Safety dulu? Itu ada pengalaman yang menarik nggak bersama teman-teman Bapak? Lagi pergi Sesama kemana guru gitu, mungkin ada pengalaman yang Ya kalau menarik yang berkesan mungkin? hal-hal itu ya biasa aja sih kayaknya ya. Karena ya paling kegiatan-kegiatan kita ya misalnya ada study tour diajak ya senang-senang aja itu. Tapi nggak ada yang anu banget sih, biasa. Kalau sama peserta didik gitu Pak, ada nggak kira-kira pengalaman yang paling berkesan? Atau nongkrong bareng, ngeband bareng mungkin? Kalau dengan peserta didik justru saya itu punya pengalaman yang unik, ada satu. Ya ini rahasia sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, sekarang bukan rahasia lagi. Saya punya dulu ada anak peserta didik itu sangat dekat dengan saya. Bahkan kalau Sampai sekarang ya Pak? ya bahkan kalau di luar sekolah itu dia cenderung manggil saya kakak. Wow. Ya. Sekarang umur berapa itu Pak? Kok manggilnya kakak? Umur berapa ya? Berarti mungkin udah umur 30-an. Wah. Iya, udah punya keluarga juga. Dan ini kenapa menjadi sesuatu yang istimewa? Karena anak ini ya itu justru yang menjadi comblang bagi saya. Comblang dengan istri Bapak? Iya. Yang sekarang? Bisa diceritain nggak itu gimana? Saudaranya jangan-jangan ya? Saudaranya anak murid Bapak mungkin? Enggak, jadi ceritanya gini. Dulu istri saya itu kan ngajar di sini. Ya. Saya masuk tahun 97. Istri saya itu masuk tahun 2000 kalau nggak salah, tahun 2000. Kemudian
ya namanya saya single, ya kan, ya biasalah cari istilahnya kesempatan, siapa tahu saya juga belum nggak punya pacar waktu itu, ya. Nah anak ini itu senang dengan saya, dekat dengan saya, dia juga dekat dengan istri saya waktu itu, ya istri saya kan ngajar bahasa Inggris, ya kayak kalau dulu calon istri ya. Iya, calon istri Dulu dulu. ya, itu. Sekarang udah Terus, istri. karena itu, jadi pernah berapa kali itu dulu masih zamannya apa ya itu namanya ya, kita chatting tapi apa ya dulu namanya apa ya, lupa saya. Jadi kita harus ke internet, di warung internet itu Oh, ke chatting wartel itu ya. Ya kurang lebih kayak gitu itulah apa dulu namanya Intinya ya. itulah. Nah anak ini ya bilang ke saya kalau saya ini diajakin sama calon istri saya itu ya, dengan istri saya untuk chatting. Nah ya saya percaya aja. Nah dengan istri saya dia bilang hal yang sama, kalau dia diajak oleh saya untuk chatting, janjiannya apa, tempatnya di mana, dia yang ngatur, pokoknya di sini. Nah waktu itu di daerah Teluk sinilah. Nah, saya datang pakai motor, istri saya juga datang sendiri, kita ketemu di situ. Begitu kita sudah ketemu, kita kan nggak ada, kok ini diam-diaman amat. Anaknya Udah, malah nggak ada ya Pak ya? kan. Nah ada anak itu. Oh ada anaknya. Ada. Terus ya udah karena merasa bahwa dia ngerjain kami, udah pokoknya langsung diajakin masuk ke tempat warung komputer itu, udah kita di situ. Nah dari situ akhirnya kami berdua itu mau ngobrol. Itu Sebelumnya di sekolah emang nggak pernah ngobrol Pak? belum, karena kan baru masuk juga, jadi masih ya enggak, kalaupun ngobrol hanya seputar ngobrol yang apa ya tentang anak-anak Ya, sekolah, sekedar tentang aja ini ya tugas-tugas saja. Tapi yang sifatnya ngobrol yang lain-lain enggak pernah itu. Nah, dari situ kemudian kami akhirnya pulang bareng walaupun pakai motor berbeda, pulang bareng, terus saya ajak main di tempat saya ngekos, ngobrol-ngobrol. Nah dari obrolan itu kok cocok gitu loh. Nah, dah lama-lama ya kita Berlanjut. Sampai Udah, itu sekarang. aja. Ya itu cerita yang unik itu satu. Kemudian ada satu lagi juga anak murid itu yang sangat perhatian. Ya dia ya apa sampai sekarang bahkan kami masih sering berkomunikasi ya. Tetapi itu beberapa ya, artinya beberapa anak murid yang memang ya karena merasa dekat dengan saya, ya dia merasa bahwa saya bisa menjadi temannya juga gitu. Walaupun saya sebenarnya guru ya kalau dulu misalnya ya yang kadang mengejutkan itu gini, ini ada tiba-tiba dia anut saya dari belakang itu loh. Nah itu kan sebenarnya kalau antara guru dengan murid, kalau orang melihat itu kan itu bisa salah persepsi itu. Nah itu Padahal makanya itu, saya membatasi, pokoknya kalau di sekolah kan enggak, kita guru murid itu. Kalau di luar mungkin Karena teman memang, ya. memang anak ini kan yang tadi yang anak pertama itu kan memang dia anak tunggal, tidak punya saudara. Jadi ketemu saya itu seperti Ketemu kakak mungkin ya, betul. ketemu saudara. Ya betul. Jadi memang penting ya kedekatan guru dengan siswa gitu. Tapi Ya ya saya rasa itu hanya memang mungkin ya ini kalau ini kan yang ini ya. Tapi harusnya memang dengan semua anak-anak memang kita harus membangun kedekatan itu sih. Iya. Dan semua guru di SMP Xaverius ini cukup dekat lah ya Pak ya dengan anak-anak muridnya. Sepanjang saya dari awal di sini ya, kemudian sampai sekarang ya saya melihat bahwa guru-guru di Xaverius 1 ini ya itu memang menjalin interaksi dengan anak-anak itu istimewa. Dalam arti gini, guru-guru itu betul-betul bisa menjadi teman dengan anak,
tidak jaim ya, itu yang penting. Karena kadang-kadang kan gini, ada ya saya ketika saya awal-awal kan saya jaim sekali sama anak, dan itu ternyata tidak menguntungkan buat saya. Pelajaran juga nggak enak, ritme di dalam kelas monoton itu. Tapi memang sekarang teman-teman ya kayak Pak Paul, nah nanti seperti Bu Ani itu saya itu betul-betul memang perlu kedekatan dengan anak-anak, tetapi tetap dalam batasan batas yang wajar. Artinya gini, ada saatnya mungkin kita seperti teman mereka, tapi juga kita di sisi yang lain kita guru mereka. Bahkan ada yang menganggap bahwa kita itu seperti orang tua mereka. Ya itu bagus menurut saya sih. Kalau untuk di Savete hal itu sudah terlihat sangat baik lah ya. Itulah mungkin ya ciri khas keunikan dari Savete ini ya Pak ya. Ya betul. Nah mau mengingatkan nih Pak ya, SMP kita, SMP Saverius 1 Bandar Lampung ini masih membuka penerimaan peserta didik baru tahun didik 2022-2023. Jadi untuk orang tua yang ingin mendaftarkan putra putrinya di SMP kami, di SMP Saverius 1 Bandar Lampung, bisa menghubungi kontak yang tertera ya di description box, atau bisa mendaftar online di link yang sudah tertera di description box begitu. Yuk lanjut ngobrol lagi, Christian. Nah Pak, kalau dilihat dari beberapa kepala sekolah di sini, itu kan kebanyakan suster ya Pak, tapi sekarang dipimpin oleh Bapak yang notabelnya orang awam atau orang biasa. Gimana perasaan Bapak? Ya sebenarnya kalau orang awam mimpin sekolah di sini sudah pernah ada sebelumnya. Saya mengenal beliau, namanya Pak Edi juga, Pak Edi Suparminto itu pernah juga memimpin jadi kepala sekolah di sini. Nah setelah itu memang dari saya mengenal kepala sekolah yang waktu saya masuk itu Suster Martina, kemudian ada Suster Miriam, setelah Suster Miriam kemudian ada Suster Winanda, kemudian digantikan oleh almarhum Suster Christine, kemudian kembali ke Suster Miriam lagi. Ya memang sebenarnya saya juga tidak menyangka juga sih kalau misalnya saya diberi kesempatan untuk jadi kepala sekolah, karena memang ya karena sekolah ini kan sekolah yang dirintis oleh para suster, ya memang ini, tapi mungkin ya karena ini ada kebijakan baru dari yayasan lah mungkin ya itu, tapi ya memang sebuah hal yang saya tidak bisa menjelaskan dengan banyak hal ya, karena ini memang ya kalau boleh memilih sih sebenarnya enak jadi guru, itu aja ya. Tetapi saya kan tidak boleh memilih. Saya harus, karena diberi tugas ya sudah harus saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu. Oke, kan baru ketika Bapak awal-awal jadi kepala sekolah tahun 2019 ya Pak tadi ya? Iya. Nah, tidak lama dari itu kemudian ada pandemi ya? Iya. Yang memaksa kita semua harus sekolah dari rumah gitu. Lalu kira-kira ada program kerja yang berubah nggak Pak? Yang sebelumnya sudah Bapak rencanakan, sudah Bapak rancang dengan matang, kemudian harus berubah karena adanya kalau yang berubah mungkin hal-hal yang sifatnya teknis ya, tetapi dalam arti sekolah kita ini kan sekolah yang sudah punya arah jelas ya, punya profil yang diinginkan juga jelas itu. Jadi ya patokannya itu aja, arahnya tetap ke situ aja, hanya kebutuhan di lapangan itu yang menyesuaikan. Seperti pandemi, kebutuhannya adalah kebutuhan terkait dengan kemampuan IT. Nah mau nggak mau kan guru-guru harus didorong, diajak untuk menguasai itu. Tetapi bahwa outputnya atau tujuan akhirnya itu harus sama kan, kita sudah jelas, karena profil sekolah kita itu kan jelas, mewujudkan lulusan yang cerdas, humanis, yakin akan penyelenggaraan ilahi, berkarakter dan kebersamaan. Nah itu yang harus kita tuju sebenarnya. Soal yang lain kan istilahnya
jalannya Iya. gitu. Tapi tetap programnya harus itu. Terus persiapan sekolah saat menghadapi pandemi ini dalam hal PJJ sama PTM itu bagaimana Pak? Ya yang jelas dulu Bapak Ibu guru kita itu kan juga ada beberapa yang kesulitan dengan menggunakan, contoh misalnya menggunakan aplikasi Zoom, Iya. ya kan Pasti itu. harus belajar dari Nah, awal. kan harus belajar dulu. Nah, disitulah kita ajak untuk bagaimana biar menguasai itu. Nah, ketika ini sudah dikuasai, kita ajak yang lain lagi, misalnya tentang penggunaan classroom, Iya. ya kan? Kalau dulu kan nggak kepikir seperti itu. Ketika kita masih tatap muka kan semua pekerjaan anak-anak lewat buku, Di buku, dikumpul, kumpul. kemudian Bapak Ibu ngoreksi sendiri. Nah, tapi dengan PJJ atau daring ini kan tugas-tugas anak semuanya lewat daring. Nah, Iya. dengan classroom harus bisa. Nah, setelah itu mulai lagi bagaimana mendesain atau membuat pembelajaran jarak jauh itu tidak membosankan. Nah, kemudian ada aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Nah, itu salah satu cara untuk mengatasi situasi pandemi itu. Nah, kalau dari sisi yang lain ya seperti ketersediaan internet, dulu kan nggak ada ya. Internet pun dulu hanya sekedarnya saja itu. Tapi setelah pandemi mau tidak mau ini bandwidth di upgrade, dinaikkan. Dulu pemancar wifi itu hanya di beberapa titik, sekarang harus semua kelas itu harus terakses. Nah, itu salah satunya juga. Kemudian seperti Bapak Ibu guru yang misalnya butuh untuk dulu ada papan tulis ya, nah menggantikan papan tulis itu seperti apa untuk pembelajaran daring, itu juga coba kita berikan lah, kita support di situ, walaupun belum semuanya ya, masih dalam proses juga itu. Lalu suka dukanya menjadi kepala sekolah nih Pak, ada tidak? Saya masih belum begitu bisa merasakan sesuatu yang spesial ya. Itu Kenapa belum. tuh? Ya mungkin belum ketemu saja. Beda kalau dengan jadi guru kan memang sudah banyak banyak peristiwa yang terjadi, jadi itu lebih ya. Makanya kalau ya kembali lagi ini masih dalam proses tugas yang harus saya selesaikan. Ya kalau memang nanti di situ ada sesuatu ya pasti ada sih. Cuman sekarang belum terpikirkan. Kira-kira apa sih yang saya nikmati dari jadi kepala sekolah belum. Itu. Karena hatinya masih enakan ya, jadi guru mungkin ya, kayak gitu. Mungkin itu karena saya masih bercabang di situ. Iya. Ya. Itu. Nah Pak, bagaimana pandangan Pak Edi sendiri tentang anak didik dalam menjalani KBM selama pandemi ini? Menurut Bapak gimana ini anak-anaknya? Ya, kalau dari apa yang saya amati, kemudian juga dari Bapak Ibu guru bercerita, saya melihat bahwa anak-anak kita itu dalam proses pembelajaran masih saya pandang bagus lah, ya. Artinya anak-anak kita itu masih banyak yang dengan antusias itu mengikuti proses PJJ. Iya. Itu. Karena beberapa teman yang lain yang kadang saya juga ketemu dengan kepala sekolah yang lain, itu bahkan proses PJJ itu semacam ya pokoknya hanya guru ngasih tugas, kumpul tugas, udah tidak ada istilahnya interaksi yang dibangun di situ. Kalau di SAPT kan jelas bahwa wali kelas pun harus selalu ya tiap pagi itu harus membangun interaksi dengan anak-anak. Itu belum nanti setelah itu kan semua guru juga harus tetap itu, maka penggunaan pembelajaran dengan Zoom atau dengan meeting yang terus itu juga harus kita lakukan. Iya.
Tapi kalau yang lain kan belum tentu. Iya. Ya, memang ada kelebihannya sih untuk saya rasa ini sebuah kelebihan juga Iya, untuk untuk kita. Safety. Iya. Lalu adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk anak-anak Safety nih Pak? Apa pesan Bapak untuk mereka? Gini, kalau untuk anak-anak ya sebenarnya begini. Mungkin banyak sekali anak-anak dan juga orang tua ataupun yang lain itu melihat bahwa pandemi ini adalah sesuatu yang kendala ya, sesuatu rintangan, sesuatu yang berat. Tetapi kalau sebenarnya kita mau melihat sisi yang lebih jauh, sebenarnya ini juga peluang bagus untuk anak-anak kita berkembang secara lebih mandiri sebenarnya. Karena kan di sini dengan anak-anak proses belajar di rumah, kemandirian itu sangat dibutuhkan. Nah, ini yang perlu dibangun sebenarnya sama anak-anak, tanggung jawab secara pribadi ya. Kalau dulu misalnya dengan tatap muka kan peran guru itu sangat dominan. Iya, guru banyak sekarang menjelaskan. saya rasa ini tantangan buat anak-anak juga, kesempatan baik sebenarnya untuk menunjukkan dan mengembangkan potensi itu ya. Jadi ini semacam, kalau saya melihat ini sebenarnya peluang bagus untuk anak-anak SAPT yang kita selalu ajak untuk tetap bekerja keras ya, tetap tekun dengan belajar itu. Karena apalagi misalnya dengan beban belajar yang ini sebenarnya itu sebagai salah satu upaya kita ya, bahwa kita ingin mencapai profil lulusan yang sudah ditentukan, punya kecerdasan ya, humanis, yakin akan yang ilahi, berkarakter, dan membangun kebersamaan. Itu. Nah, kalau sebenarnya kalau 5 hal ini, 5 nilai ini itu terus digali, terus ditanamkan, terus dikembangkan, ini menjadi keunggulan untuk anak-anak kita ya. Yaitu mungkin anak-anak kita, untuk anak-anak yang ada di SAPT, mari kita bangun nilai-nilai itu. CHYBK itu sangat-sangat cukup untuk memberi bekal pada anak-anak di masa depan. Itu. Ya. Luar biasa ya pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Edi. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa mendengarkan dan menerapkan pesan-pesan yang diberikan oleh Pak Edi ya, Christian ya. Betul sekali. Terus pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira apa rencana Bapak untuk SAFETE ke depannya? Iya Pak, boleh nggak kasih bocoran sedikit aja? Tetap tujuan akhirnya saya ingin sekolah ini bisa membentuk anak-anak dengan lulusan yang cerdas, humanis, yakin akan penyelenggaraan yang ilahi, berkarakter, dan kebersamaan. Itu poin besarnya ya. Tetapi untuk mencapai itu kan memang dibutuhkan banyak hal. Saya yang jelas ingin mengajak Bapak Ibu guru itu, satu, tetap dekat dengan anak. Yang kedua, mempunyai kualitas, bisa memberikan pendampingan yang baik. Itu harus tetap dijaga. Sekarang sudah seperti ini, tetap harus ditingkatkan. Karena kebutuhan ke depan kan bagaimanapun tetap tuntutannya lebih ya. Kemudian penguasaan IT, mau tidak mau ini harus terus ditingkatkan. Saya punya rencana, mudah-mudahan nanti terrealisasi, itu ada sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan oleh guru, oleh siswa, oleh orang tua, dan di aplikasi itu bisa sesuai dengan kepentingan masing-masing. Misalnya contoh untuk anak-anak, nanti di situ mudah-mudahan bisa disediakan sumber belajarnya. Itu kemudian untuk ulangan juga bisa ada di situ. Kemudian rilis nilai juga ada di situ. Terus untuk orang tua misalnya ingin tahu anaknya ini sudah ulangan apa. Nah, tinggal dilihat di situ muncul. Nah, itu. Atau misalnya orang tua juga ingin melihat agenda sekolah kita. Sebenarnya kegiatan sekolah itu dalam 1 tahun nanti mau ke depan apa aja, itu sudah ada di situ. Itu. Nah, itu salah satu hal yang mungkin
sebenarnya mau kita siapkan untuk apa ya namanya, karena bagaimanapun IT itu nanti harus menjadi bagian dari kita ya, di sekolah maupun anak-anak belajar selalu akan ada itu lagi. Nggak mungkin sekarang misalnya PJJ pakai HP, pakai laptop, tapi kemudian nanti setelah tatap muka HP dan laptop itu disimpan lagi, kan nggak mungkin toh. Nah, bagaimana cara itu nanti tetap bisa kita gunakan, sekolah bisa memberi fasilitas atau memfasilitasi untuk pengembangan IT itu bisa kita gunakan secara bersama. Gitu. Menarik sekali ya aplikasinya. Mudah-mudahan nanti bisa cepat realisasi ya Pak ya aplikasinya. Mudah-mudahan. Ya. Jadi makin praktis gitu kan, ngasih bahan ajar di situ, soal di situ, penilaian semuanya. Oke. Menarik sekali ya pembahasan kita kali ini ya, Christian. Wah, betul sekali tuh Bu. Sangat menarik dari kisah hidup Pak Edi dari awal sampai saat ini, itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan menjadi awal yang baik untuk podcast kita ya Bu. Ya, untuk kedepannya juga. Ya, makin banyak bintang tamu yang diundang di sini, makin banyak informasi yang kita sampaikan kepada teman-teman kita semuanya ya. Nah, tidak terasa sampai di sini perjumpaan kita ya Pak ya, Christian. Ya, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Edi karena sudah berkenan hadir di podcast kami, terus ngobrol-ngobrol bareng juga, dan semoga nanti rencana-rencana besar yang akan dilakukan ya segera terrealisasikan. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kami Pak. Semoga dengan kita berbincang-bincang ini bisa memberikan banyak inspirasi bagi teman-teman di rumah. Iya, mudah-mudahan ya. Oke, kita akhiri podcast kami. See you on the next Saverian podcast. Bye-bye. Oke.